A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sadri sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan terpatri kukuh di dalam diri sampai akhir hayat meninggalkan dunia ini. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini, di zaman now ini, ada istilah buzar. Besar. Jadi besar ini, kapan ini adanya? Zaman dahulu dah ada ini buzar ini. Kapan ini diadakan? Dan supaya sahabat-sahabatku, saudaraku memahami. Jadi andai kata sahabatku, saudaraku melihat buzar di media sosial, sahabat sudah memahami ini orangnya bagaimana dan siapa aja orangnya. Dari sudut agama bagaimana ini orang. Nah, untuk itu kita melakukan kajian supaya kita memahami, bukan mengetahui. Jadi buzar ini dimunculkan pada tahun 2012 waktu Pilkada DKI Jakarta, maka dimunculkanlah ini buzzer. Apa sih gunanya buzzer ini? Secara politik, buzzer ini dimunculkan untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Nah, untuk membentuk satu opini di masyarakat bahwa orang tersebut negatif, jelek, dipandang dari secara keseluruhan, calon daripada lawan politiknya itu adalah jelek, buruk kelakuannya, buruk kinerjanya. Nah, jadi inilah makanya diciptakan. Dan ini dibayar. Buzzer ini dibayar. Ada juga yang tidak dibayar, disebut buzzer mandiri. Nah, itu tak usah kita bahas. Kok yang baik tak usah kita bahas kan? Apa yang kita bahas yang baik kan? Yang jelek yang kita bahas. Nah, jadi dianya diciptakan, direkrut. Ini orang-orang ini direkrut, dikumpulkan, ya kan? Dibentuk satu tim, ya kan? Membentuk satu mekanisme secara struktural untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Nah, jadi kalau kita lihat dari kacamata agama, ini orang-orang munafik, mempunyai agama hanya sekedar merek dagangan. Jadi kalau orang buzzer ini yang menilai kinerja orang lain dengan cara negatif dan membentuk opini di masyarakat bahwa orang tersebut bekerja buruk, kerjanya tak beres, ya kan? Itu berarti ini orang agamanya hanya agama dagangan. Nah, kalau secara kejiwaan, secara rohnya, ini orang-orang seperti ini sama dengan binatang. Yang ada di otaknya ini hanya makan, minum, dan senang dalam hidup dunia. Dan tak pernah orang-orang seperti ini memikirkan hidup setelah kematian. Jadi buzzer ini memang sengaja diciptakan dan ini direkrut baik melalui biru-biru untuk melakukan propaganda terhadap lawan-lawan politiknya. Sebagai contoh, kita ambil satu contoh. Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk saat ini, bagaimana dia berusaha secara pikiran, tenaga, dan finansial
secara keuangan. Ingin dia mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Ingin membangun, melancarkan seluruh keperluan masyarakat yang ada di daerahnya. Ada suara-suara negatif atas kinerja beliau, atas inisiatif beliau. Nah, jadi orang-orang seperti ini itu agamanya hanya merek dagangan. Yang ada di pikirannya hanya makan, minum, dan kesenangan hidup di dunia. Tak pernah sekalipun dia akan memikirkan hidup setelah kematian. Nah, inilah buzzer itu. Jadi Anda kata sahabat, saudaraku melihat di media sosial orang yang menilai kinerja orang lain buruk dan membentuk satu opini di masyarakat supaya orang ini dinilai kinerjanya tidak beres, buruk, ya kan? Ini orang agamanya hanya merek dagangan. Ini orang tak pernah berguna bagi masyarakat. Dia hanya berguna untuk anak, istri, dan pembantunya serta kelompoknya. Sementara kita ketahui di bangsa ini, di negara kita ini bukan kelompok, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemakmuran. Makmur di sini artinya apa? Tidak ada lagi kemiskinan. Nah, jadi buzzer-buzzer ini, ya kan, dibayar, khusus memang dibayar untuk menyerang lawan-lawan politiknya, sehingga lawan politiknya ini jatuh di mata masyarakat, mendapat nilai negatif. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku memahami. Andai kata sahabatku, saudaraku melihat di media sosial orang yang berbicara menilai kinerja seorang gubernur, bupati yang betul-betul baik dan betul-betul berguna bagi masyarakat, tapi dia nilai dengan cara negatif untuk membentuk opini di masyarakat bahwa gubernur tersebut secara bekerja tidak beres, mengambil kebijaksanaan tidak benar. Berarti ini orang tidak berguna. Ini orang hanya memikirkan hidup di dunia, untuk mencarikan senang hidup di dunia, untuk mencari makan minum supaya hidup senang di dunia. Dia rela melakukan apa saja, mematikan hati nurani, mematikan suara hatinya, mematikan rasa kemanusiaannya. Itu sahabat-sahabatku harus ingat. Apabila menjumpai orang lain yang membicarakan gubernur, presiden, bupati yang memimpin suatu daerah yang sudah bagus, yang mementingkan kepentingan masyarakat, tapi dia nilai secara negatif, itu orang manusia yang tidak berguna. Itu orang hanya ingin hidup di dunia, tidak pernah memikirkan hidup setelah kematian. Nah, ini kalau dari sudut agama, khususnya agama Islam, ini orang-orang munafik. Karena orang munafik ini berkata bohong. Salah satu ciri-ciri orang munafik adalah berkata bohong. Yang kedua, tidak bisa dipercaya. Jadi orang-orang seperti ini tidak usah dipercaya. Nah, untuk itu sahabat-sahabatku, dunia ini bakal kita tinggalkan. Memang kita akui kok, ada sebagian orang tidak pernah memikirkan hidup setelah kematian. Kematian itu belakangan. Yang penting sekarang hidup di dunia, hidup senang. Itu karena pikirannya seperti seekor binatang. Karena binatang hanya memikirkan hidup di dunia. Makan, minum, makan, minum. Nah, tanpa pernah memikirkan hidup setelah kematian. Hidup setelah meninggalkan dunia ini. Dia mematikan suara hatinya. Dia mematikan rasa kemanusiaannya.
Sehingga orang-orang seperti ini ingin keadaan di daerah, di bangsa kita ini dalam keadaan tidak aman, orang hidupnya susah, berurusan sulit, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup susah, untuk memenuhi kebutuhan hidup susah. Nah, ini mereka ingin mempertahankan kondisi seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini, kita tinggal tunggu aja kok. Gak usah repot-repot. Kita tinggal tunggu kapan saat dia meninggal dunia. Kalau bisa, ini saya selalu saya sebutkan ini. Orang-orang seperti ini masukkan itu CCTV ke dalam kuburnya, pantau dari luar bagaimana keadaan mayatnya. Untuk jadi pelajaran bagi yang hidup. Padahal di dalam firman-firman Allah, dalam hadis-hadis Nabi, dalam riwayat-riwayat sudah diceritakan bagaimana Fir'aun, bagaimana Sahlaba, bagaimana Qarun, yang orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang super kaya. Ternyata di saat kematiannya Allah hinakan. Sehina-hinanya, lebih hina dari seekor binatang. Nah, hanya untuk mengejar dunia. Yang dia tahu, semua manusia tahu bahwa suatu saat dia akan meninggalkan dunia ini. Usahanya dari pagi siang malam, dia kerahkan seluruh pikirannya, dia kerahkan seluruh tenaganya untuk mencari kesenangan di dunia. Suatu saat dia akan tinggalkan. Yang dia bawa hanya amal dan kain kafan bagi umat Islam. Hanya itu. Jadi mereka tidak pernah memikirkan hal tersebut. Mereka tahu, tapi tidak mau tahu. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Perkokoh keimanan ini di dalam hati. Jangan mudah tergoncang oleh bujuk rayu kehidupan dunia ini. Carilah rezeki yang halal, yang Allah ridhoi. Supaya Allah memberikan rahmatnya. Supaya Allah menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang dia ridhoi. Bukankah itu yang selalu sahabat-sahabatku, saudaraku ucapkan di saat sahabatku, saudaraku melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah? Kenapa tidak mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang dirahmati, dan jalan yang diridhoi? Padahal sholat. Mengapa perbuatan dan ucapan sahabat-sahabatku, saudaraku masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah? Sementara setiap selesai sholat, selalu berdoa, ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apakah itu hanya suatu khayalan? Apakah itu hanya sebuah mimpi? Hidup laksana di padang pasir, di bawah bayang-bayang fantamorgana, dikira air, dikejar-kejar, rupanya hanya hamparan pasir. Mudahkanlah pikiran dan renungkanlah. Kemanakah diri ini akan dibawa? Karena setiap manusia yang hidup di dunia ini akan membawa dosa dan amal ibadahnya, dosa dan pahalanya sendiri-sendiri. Tidak bisa ditukar dengan orang lain atas perbuatannya. Yang bisa adalah memberikan pahalanya kepada orang lain. Nah, ini pun harus berhati-hati. Ini pun harus menjadikan pusat perhatian sahabat-sahabatku, saudaraku. Jika memang ingin hidup di dunia ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah dan dimasukkan ke golongan orang-orang yang husnul khotimah, dijauhkan daripada kematian su'ul khotimah. Jangan menyakiti orang lain. Jangan menghina orang lain.
Jangan terbujuk rayu dengan kehidupan kesenangan di dunia ini. Untuk memburuk-burukkan orang lain, untuk menjelek-jelekkan orang lain, walaupun kita dibayar. Bagaimana Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW ditawarkan dunia dan seisinya. Nabi kita tolak. Ditolak oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat mengaku umatnya Nabi Muhammad. Kalau ditanya umat siapakah? Umat Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya umatnya Fir'aun. Karena memperebutkan dunia ini. Sikut sana, sikut sini. Yang penting saya happy. Yang penting saya senang. Gak peduli orang teraniaya. Nah, untuk orang-orang seperti ini, tunggu aja saat datangnya kematianmu. Tunggu aja saat datangnya sakaratul maut menjumpaimu. Akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan hina, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan menggelepar seperti hewan yang dipotong. Pernah melihat hewan dipotong? Begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku akan mengalami apabila hidup di dunia ini tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum di video saya berikut sebelumnya, di video-video saya sebelumnya itu saya sudah mengupas pengalaman saya di dalam dunia gaib, di dalam dua dunia. Nah, sudah saya jelaskan kenapa sih Allah mempertunjukkan kepada hambanya makhluk gaib ciptaannya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Yang menciptakan kita ini ada. Dan dia sudah berfirman. Allah Tuhan kita sudah berfirman melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang dijelaskan oleh Nabi dengan perkataan, perbuatan, atau diamnya Nabi. Itu yang disebut hadis. Begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang sahabat-sahabatku sudah mengerti apa itu busar. Busar, kalau saya perpanjang secara pribadi saya, busar itu, kalau saya artikan, saya panjangkan arti dari busar itu adalah busuk dan serakah. Ini busar itu kalau aku, tapi kalau orang lain terserah kan. Karena kita bisa beda berpendapat. Karena pendapat ini berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Satu tujuan adalah untuk membuat bangsa kita, negara kita maju, sejahtera, sejajar dengan bangsa-bangsa lain, bahkan kalau bisa lebih dari bangsa-bangsa lain. Jadi busar itu busuk dan serakah. Jadi kalau sahabat-sahabatku melihat orang yang menilai kinerja orang lain yang sudah baik dan sangat berguna bagi masyarakat, dia nilai secara negatif, berarti itu orang busuk dan serakah. Dan semoga sahabat-sahabatku, saudaraku selalu kuat keimanannya, tidak tergoyah dan godaan-godaan kehidupan di dunia ini, dan selalu mendapatkan rahmat dan redha Allah serta petunjuk di jalan yang lurus, jalan dirahmati, dan jalan yang diredoi. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Karena sholat ini hal pertama, perkara pertama yang akan diperiksa. Apabila baik sholatnya, maka baiklah keseluruhan. Apabila jelek sholatnya, maka jeleklah keseluruhan. Nah, ini sahabat-sahabatku harus memahami. Paham di sini. Bukan mengetahui. Kalau mengetahui itu hanya sekedar hafalan dan bacaan. Nah, kalau hanya sekedar mengetahui, itu hanya sekedar bacaan dan
Itu hanya sekedar bacaan dan hafalan, bukan memahami. Dan jangan lupa untuk memperbanyak sholawat, karena sholawat ini salah satu kecintaan kita kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, dan berharap kita dimasukkan dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai kaumnya Nabi Muhammad. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.